Di pagi hari yang cerah, kakek Morris sedang memandang gambar di dinding rumahnya. Gambar itu memperlihatkan sebuah planet besar dan penuh dengan misteri, yang membuatnya sangat penasaran. Kakek Morris adalah seorang ilmuwan luar angkasa yang sangat kaya raya. Dia telah lama bereksperimen untuk membuat pesawat agar bisa menjelajahi luar angkasa. Namun, karena sudah terlalu tua, ia pun memutuskan untuk mencari orang lain yang mau menjelajahi luar angkasa untuk dirinya. Keesokan harinya, kakek Morris jalan-jalan ke kota untuk menyegarkan pikirannya. Saat kakek menyelusuri gang, tiba-tiba seorang anak menabraknya. Kakek Morris berinisiatif untuk membantu anak itu. Lalu ia membawa anak itu ke rumahnya. Saat sampai rumah kakek Morris, anak itu terkagum dengan kemewahan rumah kakek Morris. Ia pun duduk di kursi yang berada di sampingnya. Kakek Morris pun bertanya kepada anak itu siapa namanya dan apa yang sedang terjadi kepadanya. Anak itu menjawab bahwa namanya adalah Randy. Dia sedang mencoba mencuri roti, namun orang melihatnya dan mengejarnya. Kakek Morris kemudian mengajak Randy untuk mengelilingi rumahnya, hingga sampailah mereka ke laboratorium milik kakek Morris. Di saat mereka sedang mengobrol, muncul wanita yang sangat cantik. Ia adalah asisten kakek Morris, yang usianya 21 tahun. Dia sudah menjadi asisten kakek Morris sejak berumur 16 tahun. Randy dan Sally pun saling melempar senyuman. Setelah selesai berbincang, Sally pun mengajak kakek Morris dan Randy untuk makan bersama. Randy sangat senang karena melihat makanan yang sangat banyak di depan matanya. Karena sudah terlalu tua untuk pergi ke luar angkasa, dan juga Sally seorang perempuan, dan itu pun sangat berbahaya untuk dia, maka kakek memutuskan untuk mencari orang lain yang mau pergi ke luar angkasa. Mereka pun melanjutkan makan malam mereka hingga selesai. Seusai makan, Randy diantar oleh Sally menuju kamarnya. Randy sangat bahagia. Dia bersyukur karena sudah dipertemukan dengan orang sebaik kakek Morris. Randy sangat bahagia melihat kamarnya. Ia pun langsung berbaring di tempat tidur barunya itu. Dia melihat sebuah buku astronomi dan mulai membacanya. Ternyata, itu tidak semudah seperti yang dia bayangkan. Tanpa disadari, semangatnya pun menurun. Dia menyesal telah mengajukan diri. Dan beberapa saat kemudian, Sally masuk ke kamar Randy. Randy pun sangat panik karena mendengar dari Sally bahwa kakek Morris berada di rumah sakit semalaman. Lalu, Randy mengatakan kepada Sally jika dia sudah membulatkan tekadnya untuk membantu kakek Morris mewujudkan impiannya, yaitu menjelajahi luar angkasa. Pagi hari itu, Randy bangun sangat cepat. Dia mencari kakek Morris, namun ia tidak menemukannya. Begitu juga dengan Sally. Randy sangat kebingungan. Randy pun menunggu di ruang tamu, sampai dia tertidur di sofa. Randy benar-benar tertidur pulas. Waktu sudah menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sally pun berusaha membangunkan Randy. Randy pun terbangun dan bertanya kepada Sally dari mana saja mereka. Dengan keyakinan dan tekad Randy yang sangat kuat, Sally mulai mengajari dasar-dasar kehidupan di luar angkasa. 5 hari setelah kakek Morris pulang dari rumah sakit, beliau pun sangat senang karena melihat Randy yang sedikit demi sedikit mengerti tentang luar angkasa. Terlihat senyuman yang sangat indah yang terpancar dari kakek Morris. Randy sudah paham tentang cara hidup di luar angkasa, cara berjalan tanpa gravitasi, dan semua hal yang berhubungan dengan perjalanannya ke luar angkasa. Ia pun mulai tidak sabar untuk segera pergi ke luar angkasa. Kakek Morris sudah menyiapkan semua yang dibutuhkan oleh Sally dan Randy untuk menjelajahi luar angkasa. Kakek Morris sangat senang, namun di sisi lain, dia juga mengkhawatirkan Sally dan Randy. Kakek Morris pun menyuruh Sally dan Randy untuk berkumpul di depan pesawat luar angkasa untuk menjelaskan tentang perjalanan mereka yang akan mereka tempuh selama 7 bulan, mulai dari bumi hingga menuju ke planet Antidot 1. Selain menjelaskan tentang perjalanan, kakek Morris juga membawakan bekal untuk mereka, mulai dari obat-obatan sampai senjata jika ada makhluk yang mengancam mereka. Setelah semua persiapan lengkap, mereka berdua pun berangkat ke luar angkasa, tanpa tahu apa yang telah menunggu mereka di sana. Hari demi hari sudah mereka lewati. Tidak terasa sudah 7 bulan berlalu, dan mereka sudah semakin dekat. Beberapa jam lagi mereka bisa mendarat di planet Antidot 1.
Tidak lama kemudian mereka pun sampai di planet Antitet 1. Mereka merasa lega sekaligus khawatir dengan apa yang ada di depan mereka. Mereka pun berjalan menuju sebuah gua. Mereka benar-benar penasaran dengan apa yang ada di dalam gua tersebut. Mereka tidak menyadari bahwa ada makhluk yang berbahaya sedang mengintai mereka. Randy mulai menyadari ada sesuatu yang mengawasinya. Randy benar-benar penasaran, namun ada juga rasa takut di hatinya. Akan tetapi, Randy tetap mencoba untuk memeriksanya. Karena Randy berlari sangat cepat, Sally pun menunggu Randy di bibir gua. Namun, Randy tidak kunjung datang. Sally pun kemudian pergi untuk menyusul Randy. Randy pun melihat sekelilingnya dengan penuh rasa penasaran. Tanpa disadari oleh Randy, sesosok alien yang sudah membututinya sudah berada di belakang Randy dengan membawa senjata tajam yang siap diayunkan pada Randy. Namun, ada yang mencuri perhatian Randy. Ia melihat sebuah batu yang sangat bersinar, lalu dia mengambilnya. Ketika Randy mengambil batu tersebut, senjata yang diayunkan alien tadi berbalik dan mengarah ke kepala alien. Alien tersebut mencoba menangkap senjatanya, namun tetap mengenai kepalanya hingga menyebabkan ia mati. Randy terkejut mendengar suara saat alien itu terjatuh, dan Randy berlari menuju alien tersebut. Sally melacak jejak Randy saat berlari tadi. Ketika dia sampai di tempat Randy, Sally pun terkejut dengan apa yang dia lihat. Sesosok alien yang sudah tergeletak tak bernyawa berada di depan Randy. Sally mengambil foto alien tersebut. Lalu mereka lari meninggalkan mayat alien tersebut dan menuju pesawat mereka. Tanpa pikir panjang, mereka langsung mempersiapkan pesawat untuk pulang ke bumi. Setelah perjalanan yang cukup lama, Randy dan Sally telah sampai di bumi. Mereka kemudian mencari keberadaan kakek Morris. Namun, mereka tidak menemukan keberadaan kakek Morris di mana-mana. Sampai akhirnya, mereka menemukan surat yang ditinggalkan di meja yang ada di kamar. Isi surat yang ditinggalkan kakek Morris yaitu, Sally, Randy, selamat telah berhasil kembali ke bumi. Maaf, kakek tidak bisa menyambut kalian karena keadaan kakek yang sudah semakin memburuk. Kakek harus dirawat di rumah sakit Sarjito. Jika kalian kembali dan kakek sudah tidak ada di dunia ini, kakek berharap kalian bisa menjaga satu sama lain. Semua yang kakek tinggalkan, semoga kalian manfaatkan sebaik mungkin. Terima kasih Sally, Randy. Kakek menyayangi kalian. Selesai membaca surat itu, mereka langsung berlari menuju ke rumah sakit Sarjito. Setelah sampai di rumah sakit Sarjito dan bertemu dengan kakek Morris, Randy dan Sally berjam-jam menceritakan tentang apa yang mereka temukan di planet Antitet 1. Kakek Morris mendengarkan seluruh cerita mereka dengan antusias dan perasaan lega, karena kakek Morris akhirnya bisa mengetahui tentang isi planet Antitet 1. Kakek Morris pun berterima kasih kepada mereka yang selama ini telah membantunya, dan akhirnya impian kakek Morris pun telah terwujudkan. Kakek Morris pun berterima kasih kepada mereka yang selama ini telah membantunya, dan akhirnya impian kakek Morris pun telah terwujudkan. Kakek Morris pun menghembuskan nafas terakhirnya.